Damn! Hi. Hello family members and welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama aku Aidli Putri dari kelas 12 IPS 3. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana jalannya konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia. Langsung aja kita lihat videonya. Apa sih konfrontasi? Konfrontasi adalah istilah yang lekat dengan permusuhan atau pertentangan. Dalam politik, konfrontasi adalah cara menentang musuh atau kesulitan dengan berhadapan langsung dan terang-terangan. Pada pertengahan abad ke-18, tanah Malaya memang sudah dikuasai oleh Inggris, sampai akhirnya Inggris memutuskan memberi kemerdekaan kepada Malaysia pada 8 Februari 1956. 5 tahun berselang, pada 1961, terdapat rencana pembentukan negara Federasi Malaysia. Rencananya, Malaysia akan terbentuk dari persekutuan tanah Melayu, Singapura, Sarawak, Brunei, dan Sabah. Namun, rencana tersebut ditentang oleh Presiden Soekarno. Ia berpendapat bahwa Malaysia hanya menjadi boneka Inggris yang nantinya akan mengancam kemerdekaan Indonesia. Indonesia mengupayakan diplomasi untuk menyelesaikan masalahnya dengan Malaysia. Pada 31 Mei 1963, Presiden Soekarno bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia, Tuanku Abdul Rahman di Tokyo, Jepang. Pertemuan tersebut kemudian berlanjut lewat konferensi tingkat Menteri Luar Negeri di Manila, Filipina, pada 7-11 Juni 1963. Setelah Indonesia dan Filipina menyetujui pembentukan negara Federasi Malaysia, PM Tuanku Abdul Rahman justru menandatangani pembentukan negara tersebut dengan Inggris. Naskah itu ditandatangani di London pada 9 Juli 1963, di mana dalam naskah tersebut disebutkan negara Federasi Malaysia akan dibentuk pada 31 Agustus 1963. Kemudian, pada 17 September 1963, muncul konflik baru, yaitu aksi unjuk rasa juga dilakukan oleh para demonstran anti-Indonesia di Kuala Lumpur. Kemarahan demonstran memuncak setelah Presiden Soekarno melancarkan konfrontasi terhadap Malaysia, diikuti dengan serangan pasukan militer tidak resmi Indonesia terhadap Malaysia. Kemarahan demonstran Malaysia ini juga menyulut emosi dari Presiden Soekarno. Ia ingin melakukan balas dendam dengan melancarkan gerakan yang terkenal dengan nama Ganyang Malaysia. Presiden Soekarno pada awal amaratnya berkata, hari ini 3 Mei 1964 telah berkumpul dalam satu apel besar yang saya perintahkan beberapa hari yang lalu. 21 juta sukarelawan Indonesia. Pada 1964, Menteri Luar Negeri Indonesia, Subandrio, mengumumkan bahwa Indonesia mengambil sikap bermusuhan terhadap Malaysia. Tindakan tersebut kemudian disusul dengan keluarnya Indonesia dari PBB lantaran Soekarno merasa tidak puas terhadap bagaimana PBB menyelesaikan konflik dengan Malaysia. Menjelang akhir tahun 1965, gejolak politik dan ekonomi di Indonesia semakin kacau. Puncaknya ketika terjadi gerakan 30 September atau G30S. Terjadinya G30S membuat Soekarno lengser dan digantikan Soeharto. Semangat perlawanan terhadap Malaysia pun runtuh bersamaan dengan kekuatan Soekarno. Permasalahan konfrontasi Indonesia-Malaysia pun resmi berakhir setelah tercapainya persetujuan Bangkok. Persetujuan Bangkok ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik, Wakil Perdana Menteri Malaysia Tun Abdul Razak, Menteri Luar Negeri Filipina Narciso Ramos, Menteri Luar Negeri Singapura S. Rajaratnam, Menteri Luar Negeri Thailand Tanat Homan. Melalui persetujuan ini,
Kedua negara juga sepakat untuk segera memulihkan hubungan diplomatik dan menghentikan konflik. Pada 28 September 1966, Indonesia kembali menjadi anggota PBB yang diikuti dengan semakin eratnya hubungan Indonesia dengan Malaysia. Nah, itulah tadi video tentang penjelasan bagaimana pada saat itu terjadinya konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya guys. Bye.